Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Hari ini saya akan kembali sharing terkait satu artikel yang menarik tentang korelasi antara langkah eh, harian ya, jadi daily steps count berhubungan dengan penyebab kematian pada penyakit kardiovaskular ya. Jadi paper ini menyampaikan bahwa ternyata ketika seorang itu dia banyak punya langkah ya 2.600 sampai dengan 2.800 per hari itu signifikan dalam mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Artinya ketika seorang itu dia berjalan kaki sejumlah 2.600 langkah sampai dengan 2.800 langkah itu sudah cukup per hari untuk mengurangi resiko penyakit kardiovaskular atau mungkin mengurangi beban atau mungkin jantung ya, sehingga ini bisa menjadi satu rekomendasi bagi kita semua ketika kita merawat pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular ya. Nah, saran ini menjadi satu hal yang penting karena beberapa orang itu mereka menganggap bahwa per hari itu minimal dia harus melangkah 10.000 langkah ya, sehingga ini terlalu tinggi bagi sebagian pakar dan sebagian orang mereka susah untuk mencapai angka ini. Nah, makanya di riset ini disimpulkan dan evaluasi kembali bahwa ternyata hanya dengan 2.600 sampai dengan 2.800 itu sudah cukup untuk mengurangi resiko penyakit kardiovaskular ya. Meskipun lebih banyak langkah lebih baik tentunya. Ini yang diharapkan oleh para peneliti ya. Dan riset ini sebenarnya menggunakan sampel yang cukup banyak. Ada 111.300 sekian orang dari 12 riset dan mereka mengevaluasi ya. Jadi beberapa langkah misalnya 2.500 langkah sampai dengan 2.700 itu mereka dievaluasi. Jadi semakin tinggi jumlah langkahnya, maka semakin tinggi juga penurunan resiko penyakit jantung. Ketika seorang dia langkahnya hanya 2.500 per hari, ya, maka dia secara statistik dia bisa mengurangi resiko penyakit jantung sebanyak 8%, nah gitu. Tapi ketika dia di 2.700, maka akan bisa mengurangi 11% dan seterusnya. Jadi ketika seorang itu dia meningkatkan langkah atau memperbanyak langkah berjalan begitu, maka dia akan bisa mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung ya. Nah, paper ini menunjukkan bahwa ketika seorang itu dia berjalan atau ada di sini ada satu penjelasan yang sangat menarik. Jadi ketika seorang itu berjalan, maka otot itu dia akan semakin bergerak atau mungkin dia akan moving kayak gitu ya. Nah, artinya ketika otot itu moving, maka akan membuka eh, apa namanya jalur pembuluh darah untuk mengaliri darah ke dalam otot tadi seperti itu. Nah, ketika pembuluh darah itu dia dilatasi atau melebar ya gitu karena pembuluh darah kita dia seperti selang. Karena jadi seperti selang dan dia bisa menyempit, dia bisa melebar. Nah, ketika seorang itu dia berjalan, maka pembuluh darah itu dia akan mengirimkan darah ke dalam otot sehingga dia akan membuka jalan atau membuka diameternya seperti itu. Nah, ketika dia dilatasi atau melebar diameternya, maka akan mengurangi pressure yang ada pada pembuluh darah sehingga jantung dia akan lebih mudah untuk memompa kayak gitu dan dia akan less resistant jadi dia akan lebih berkurang tekanannya kayak gitu ya. Tapi ketika seorang itu dia tidak bergerak maka pembuluh darah dia tidak akan melebar sehingga malah akan semakin menyempit dan berbahaya. Nah, ini yang menjadi satu saran ya bagi para pasien-pasien yang dia tinggi risiko penyakit jantung atau mungkin yang dia sudah mengalami penyakit kardiovaskular. Jadi sarannya adalah minimal dia 2.600 langkah atau mungkin sampai 2.800 langkah per hari. Ini minimal, tapi ketika dia mampu untuk sampai 10.000 ya itu sudah satu hal yang sangat bagus ya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.